mana legalitasnya, mana surat-suratnya, mana sertifikatnya, mana IMB-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Harus kayaknya kabar baik-baik baik. aja. Ya, harus baik. Harus Mau kabar baik. harus kabar baik. Iya. Oke. Sekarang spesial banget nih. Kita itu kedatangan YouTuber kondang Si pesona kondang. Kaulifah. Kandang. Wow. Kandang. Tepuk tangan untuk Ade nih. Nah, Dede ini yang gua kenal itu seorang YouTuber perumahan subsidi Mm-mm. yang gua kenal. Tapi sebenarnya lu apaan, Bang? Ini Sebenarnya abang gua- aja. Biasa kan kita nih panggilnya nih, kalau ini ya abang aja ya. Iya, boleh. Bang Deddy Ya, Bedol. Bang Deddy Bedol. Ya, Bang Deddy Bedol boleh. Deddy Bedol boleh. Mm-mm. Nah, itu sebenarnya apa nih? Ade di Bedol tuh Mm-mm. seorang YouTuber kah, pemarketing pesona kayaknya di YouTube pun jualan rumah gitu kan. Apa gimana itu? Cerita Kalau awalnya. YouTuber sih baru-baru ini aja. Ya, di 2000, sekarang 2000 berapa sih? 2021. 2021. Mungkin sekitar 2019 lah. 2019 itu gue mulai terjun ke dunia YouTube tuh 2019-an. Pas Covid tuh, ya, Pas 2019. Covid, iya benar. Pas Covid, jadi gua sebagai marketing waktu itu ya nih Mi. Ah, Sebagai marketing itu kan di saat memang pas Covid itu kita nggak bisa kemana-mana. Kita mau ke perusahaan-perusahaan juga nggak bisa Mi. mm-mm. Ya, kita mau presentasi ke tempat-tempat, pokoknya yang emang menurut gua nih kayaknya banyak yang perlu rumah nih di situ. Tapi kan nggak bisa karena keterbatasan ini juga ya, keterbatasan apa sih namanya? Ada prokes lah, Ya prokes apa PPKM nggak waktu bisa itu lah ya. pokoknya ya itu makanya gue terjun ke dunia YouTube. Tapi sebelumnya sih udah main YouTube, cuma nggak terlalu inten lah Mi. Ya, Nah pas ke situ ya udahlah gue gelutin di YouTube. Nah Nah. dari situ mulai ya alhamdulillah banyak, Lumayan lah ya. alhamdulillah ternyata Gede juga banyak kok. masyarakat yang terbantu yang apa ya dari konten-konten gue itu ada manfaatnya juga ternyata Mi gitu buat teman-teman yang pengen punya rumah gitu Mi. Jadi di sini kita kedatangan Adedi itu, gue pengen ngebedah tentang perumahan itu seperti apa sih, untuk ngajuin rumah, punya rumah dan segala macam. Makanya diundang lah Adedi. Mungkin Mm-mm. kan ada pepatah yang mengatakan ini ya, Mm-mm. tanyalah kepada yang ahlinya. Nah, mungkin Adedi ini nih. Enggak, gue nggak terlalu ahli ya, juga Ya, cuma seenggaknya berkecimpung di bidang itu loh. Gitu ya, ya ya kan? paling nggak ada sedikit lah yang nggak ahli. Kalau gue ahli profesor tuh ahli. Tapi ya sedikit banyaknya mungkin Adedi itu udah tahu, udah dari 2019 mungkin. Mulai Itu melalui YouTube-nya ya, YouTube 2019. Tapi untuk di perumahannya sendiri gitu. 2017 tuh mulai terjun ke dunia properti ya. 17, Khususnya, 18, 19, 20, 21, 4 tahun. 4 tahun ya di Wow. dunia properti lah. Kalau 4 tahun nah mungkin nggak bisa diraguin lagi sih. Kayaknya orang yang tepat nih kalau ke Adedi nih nanya-nanya. Ya nggak juga sih Mi, cuma belajar sih, intinya kita belajar dari pengalaman-pengalaman kita ataupun pengalaman gua di saat kita bertemu dengan konsumen seperti apa, dia ibaratnya kasusnya ataupun dari persyaratan ya, dari persyaratannya seperti apa, ini yang bisa di ACC, ini yang bisa enggak. Nah dari situ gue lebih apa namanya ya, kalau itu lebih saring ya. Jadi menurut gua Filterisasi. lebih filterisasi, nih kira-kira nih bisa di ACC apa enggak, nih di ACC apa enggak, karena dari pengalaman-pengalaman memang yang berkas yang pernah masuk ke bank terkait nih gitu. Oh kayak begini ternyata reject, oh kayak gini ternyata oh bisa, ini mah bisa di ACC kok gitu. Nah dari situlah. Tapi bentar jangan jualan dulu dah, jangan. Tapi kupen ini ada pertanyaan kayak ini nih. Gimana cara untuk memilih perumahan yang baik? Tipsnya deh buat Adedi gitu. Ya mungkin
Adedi udah 4 tahun nih ya kan berkecimpung di dunia properti. Banyak juga nemuin kasus-kasus pastinya karena pengalamannya itu udah ya lumayan, jam terbangnya udah banyak. Nah, gimana nih untuk tips atau cara biar teman-teman yang nonton ini memilih perumahan yang baik gitu. Perumahan yang baik ya pasti semua impian teman-teman pasti ingin memiliki rumah yang baik gitu kan, memiliki yang baik, yang ibaratnya kalau rumah itu kan bukan buat 1 hari 2 hari nih, tapi seterusnya kalau bisa ya seumur hayat sampai kita nggak ada umur di rumah itu ya. Nah, itu jadi memilih perumahan yang baik itu tergantung nih. Jadi mau rumahnya yang mau gimana nih rumahnya? Ibaratnya yang dekat ke tempat kerja, apakah yang lebih jauh dari tempat kerja? Yang jelas lokasi yang menentukan. Ya, karena ada beberapa hal yang emang perlu diperhatikan dalam teman-teman mencari rumah. Pasti cari yang terbaik, tapi kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Itu ibaratnya yang pertama lokasi, terus yang kedua aksesnya seperti apa, terus apa harganya seperti apa. Nah, nih, sorry gue potong ya. Boleh, Tadi dibilang kan memilih perumahan yang baik itu dari lokasinya. Lokasi yang seperti apa sih? Nah, lokasi yang baik itu jadi pertama misalkan lokasi yang baik itu misalkan yang terjangkau, paling nggak teman-teman kerja nih. Kerja misalkan di daerah mana, paling nggak kan yang nggak terlalu jauh juga. Jangan sampai dari tempat kerja ke rumah ataupun ke perumahan tersebut itu bisa makan waktu 5 jam, 6 jam ataupun 7 jam, kan kejauhan. Paling nggak sejam 2 jam lah. Jadi lokasi cari yang paling nggak jangan lebih dari 2 jam. Ya pinggiran tempat kerja atau pinggiran kota sih. Iya, tergantung kalau teman-teman pengen yang deket di tengah kota juga ada. Ada, tapi kan rumahnya itu ngaruhnya harga. Harga. Kalau teman-teman memang penghasilannya cukup buat beli harga rumah ataupun properti yang emang harganya lumayan, wow ya itu adanya di tengah kota. Tapi misalkan teman-teman cari rumah yang memang harganya yang sesuai dengan kantong, misalkan kantong lu misalkan gaji tergantung dari gaji lah. Jadi jangan memaksakan kita punya rumah yang memang angsurannya mahal. Jadi kita punya rumah yang sesuai dengan budget budget kita. Penghasilan. Kita sih pengen rumah yang pastilah buat keluarga pasti yang terbaik nih, yang bagus, yang wah ya kan. Tapi kan lihat kantong juga, daripada nanti kita ngambil yang wah, ternyata pembayaran kita nggak lancar, nggak bagus, ya kan? Iya, malah repot. Repot juga. Maksain gitu ya. Betul. Gitu. Jadi lokasi yang pertama itu paling nggak yang terjangkau dari tempat kerja. Pun aksesnya juga harus mudah ya. Terus lokasi paling nggak yang kedepannya seperti apa sih lokasi itu? Gitu. Jadi bakalan bagus nggak sih lokasi itu kedepannya, gitu kan? Terusnya dilihat lagi dari kontur, misalkan kira-kira banjir nggak sih di situ, nah gitu. Karena lokasi itu sangat menentukan. Iya, karena gitu. kan banyak juga kayak investasi orang nih yang beli rumah nih, yang tadinya kampung gitu, jadi kota gitu kan. Karena mungkin yang beli itu visioner gitu ya, ngelihat karena ngelihatnya nggak cuma untuk hari ini tapi untuk kedepannya juga mungkin gitu ya. Jadi biasanya kalau gini, biasanya rumah yang dia mencari yang kira-kira kedepannya bakalan ramai ini biasanya dia lihat harga, karena gini, semakin jauh ya semakin yang jauh dari kota itu semakin murah nih. Iya. Gitu. Nah, semakin deket, semakin di tengah kota ya semakin mahal. Jadi mungkin untuk jangka panjang dia cuma investasi nih, ya mau cari tempat-tempat yang murah nih nanti juga mahal, itu juga bagus. Tapi cari rumah yang bukan buat investasi, tapi paling nggak yang bisa ditempatin hari ini. Misalkan setelah pengajuan paling nggak tahun depan lu harus tinggal di situ. Nah, berarti kan emang cari yang benar-benar cocok pas di saat hari ini, cocok nih mau di mana nih. Gitu. Jadi bukan buat investasi. Jadi gitu. ya gimana ya? Pun iya sih benar. Ketika emang kita asal beli rumah mah sama juga bohong gitu. Sayang juga bener. kita harus lihat lokasinya, sekitarnya gitu. Iya, Harus benar. lihat ke sana. Itu lokasi. Nah, kalau untuk kadang kan gini ya, ketika kita ya tadi Dedi bilang itu jauh dari kota semakin murah. Nah, ketika pengennya yang murah agak jauh dari kota, kan aksesnya itu. Iya, akses itu pengaruh. Akses itu pasti walaupun di daerah, walaupun jauh, tapi akses mah jalan raya mah tetap ada kali. Iya kan? Kendaraan umum tetap ada kali, kan gitu.
Jadi lihat nanti lokasi itu seperti apa pengembangan ke depannya. Dari jalannya, ini terlalu jauh nggak ke jalannya nih, gitu. Jadi kadang-kadang developer itu mencari tempat-tempat yang memang nggak terlalu jauh. Biasa developer mencari rumah yang memang strategis gitu, yang strategis tapi dengan harga yang terjangkau nih. Makanya di video kali ini sebenarnya sih gue pengen ke topiknya, jadi masih banyak masyarakat ataupun teman-teman yang belum tahu tentang perbedaan rumah subsidi dengan rumah komersil. Nah, jadi banyak perbedaan Nah, ini rumah iya. subsidi dengan rumah Kan komersil. iya, kan lu Gitu. jualan yang ini ya, Mm-mm. rumah subsidi gitu kan. Mm. Subsidi itu mungkin dibantu sama pemerintah ya kan. Iya. Kurang lebihnya seperti itu. Mm-mm. Berbeda dengan komersil. Nah, itu doang nih yang Iya. gua tahu nih. Tapi apalagi sih ya Ya, perbedaannya? gini, kalau sebenarnya banyak perbedaan rumah subsidi dengan rumah komersil. Ya, kalau rumah subsidi itu yang jelas ada campur tangan pemerintah. Campur tangan ibaratnya dari segi nanti suku bunganya, Hah? ya dari segi harganya. Jadi harga di suku bunga itu pemerintah yang menentukan, yang biar nggak terlalu mahal juga, karena ini untuk memang masyarakat yang belum pernah KPR, gitu. Jadi kalau rumah subsidi itu untuk masyarakat yang belum pernah KPR, dan rumah subsidi itu rumah komersil. Jadi boleh teman-teman misalkan sudah pernah ambil subsidi ataupun ngambil rumah komersil tapi mau berulang-ulang nih, mau investasi, mau punya 2 rumah, 3 rumah, 4 rumah, 5 rumah, nggak Komersil apa-apa. mah bebas. Bebas. Tapi kalau rumah subsidi itu memang cuma 1 kali nih seumur hidup. Dan jadi gini, banyak masyarakat yang belum tahu tentang, pengennya sih deket gitu nih dari Iya. tempat kerja. Tapi murah. Ya kadang-kadang bingung juga kan gitu. Karena rumah subsidi itu kan pasti ada standar harga. Nah, di saat memang si developernya itu pasti mencari lokasi-lokasi yang memang masuk dengan budget dari harga tersebut. Inilah Gitu. salah satu alasannya kenapa harus punya rumah sekarang. Iya, Harganya masih murah, tidak jauh juga dari kota, ya gitu kan. benar. Pasti kalau semakin menunda semakin jauh juga. Nah, kebetulan gue di Pesona Kahuripan ya, kebetulan Pesona Kahuripan. Jadi Pesona Kahuripan itu mencari memang tempat-tempat yang tidak terlalu jauh dari Jakarta. Ibaratnya jadi kota penunjang lah. Jadi kota penunjang, Jakarta, Depok, Bekasi. Gitu. Jadi banyak sih teman-teman ataupun masyarakat yang ini nih pengen, Pak, kejauhan di sana, ya nggak masalah. Kalau pengen cari yang deket juga nggak apa-apa, kan gitu. Mau di daerah Jakarta juga banyak kok rumah. Nah, itu kadang-kadang mereka nggak tahu. Nah, berarti rumah-rumah yang di atas harga 200 juta, berarti itu rumah-rumah komersil. Kalau rumah yang di bawah 200 juta, kalau sekarang kan standar untuk harga nasional, bukan nasional, untuk area Jabodetabek nih, itu kan di harga 168 juta. Jadi kalau teman-teman menjumpai developer dengan harga 168 juta, berarti itu salah satu rumah subsidi. Tapi kalau lebih dari 168 juta, berarti itu rumah komersil. Gitu. Nah, bedanya rumah subsidi dengan rumah komersil itu, Mi. Jadi yang pertama dari harga. Iya. Ya, harga, terusnya angsuran. Ya, Kalau jadi untuk bangunan sendiri? bangunan pasti berbeda karena gini. Pemerintah memberikan harga misalkan 168 juta. Bagaimana developer itu memberikan rumah itu dengan harga segitu, paling nggak harus sudah dapat tanah, sudah dapat rumah, sudah dapat surat-surat ataupun legalitas, ya kan? Sarana dan prasarana itu harus mereka penuhi dalam menjual rumah di harga 168 juta. Makanya developer rumah subsidi itu tidak akan ada namanya di tengah kota. Yang pasti adanya di pinggir kota, Mi. Gitu. Yang sesuai memang budgetnya, dia beli tanah masuk harganya dengan 168 juta udah dapat rumah, dapat tanah, dapat fasilitas umum semuanya, dapat surat-surat juga. Tuh kan, Jadi itu. benar-benar full ya dengan harga Ya. itu, benar-benar mencakup semuanya. Dan untuk developer itu sebelumnya nih banyak yang belum tahu. Kayak developer rumah subsidi, kebanyakan orang bilang ataupun mungkin yang ada di pikirannya, developer yang berhubungan dengan rumah subsidi itu modalnya dari pemerintah. Banyakan yang seperti itu, padahal developer itu modal sendiri. Jadi
kita mencari tanah nih, kita bangun rumah, terus yang kita ajukan, ibaratnya konsumennya udah ada nih, kita ajukan ke bank terkait, misalkan ke bank BTN, di saat memang dari persyaratannya bagus, semuanya bagus, di ACC, dan akad kredit nih, Mi. Mm-mm. Nah, di saat akad kredit itu, ibaratnya kita sudah selesai nih tugasnya nih, di saat kita antara developer, bank, notaris, dan pemerintah nih. Kita sudah akad kredit, berarti uangnya baru turun ke developer, pencairan namanya. Nah, baru kita dapat uang dari bank BTN itu. Tapi selama pembangunan ya kita nggak ada bantuan dari Karena pemerintah, stigma weh. di luaran sana kan Ya, ya, rumah subsidi. Jadi rumahnya bangunnya asal-asalan. Jadi yang disalahkan pemerintah, padahal bukan developernya. oh dari Developernya yang developernya. perlu disalahkan, bukan pemerintahnya. Nah, di Pesona Kahuripan ini ya kita ingin mengubah bahwa rumah subsidi itu tidak seperti yang dahulu-dahulu mungkin. Rumah subsidi yang ibaratnya nggak layak pakai, nggak layak huni, tapi kita mengubah apa namanya ya, pendapat orang-orang yang seperti itu, kita tampilkan yang terbaik nih, yang bagus lah gitulah, Tampil dengan beda mungkin tampil ya beda ya, developernya ya. tampil beda. Mantap. Nah, untuk harga tadi gue lanjutin, kalau rumah komersil teman-teman mau cari rumah yang 300 juta, mau yang 400 juta, Bahkan 500 bermiliar-miliar juta, kayaknya ada. miliaran juga ada. Tapi yang pasti dalam mencari rumah itu yang sesuai dengan kesanggupan kita ataupun penghasilan kita, Mi. Gitu. Jadi ya apa ya, cari rumah yang terbaik ya harus yang terbaik, cuma sesuai dengan budget. Iya. Gitu. Benar-benar. Ya karena emang dari Sambil ngerokok gue ya? boleh nih rokok duluan. Ah, Jadi emang kalau rumah itu karena emang kebutuhan pokok juga ya. mm-mm. Kebutuhan pokok yang Sandang, pangan, yang memang papan. harus ada. Papan lah, berarti papan kan? Papan, rumah Ya, itu papan rumah kan ya? Heeh. Kalau nggak salah, gue kayak pernah belajar itu. Sedang pangan papan, yang mesti inget dah tuh pelajaran itu. Eh, Jadi mungkin teman-teman tinggal bisa milih apa ya? Bisa milih marketnya yang mana ya, entah itu emang oh saya bisanya ke subsidi, cocok di subsidi, bisa ke arah sana pun. bisa. Kalau emang ke komersil, yang Komersil. penting kenal dua-duanya Ya, ya, jangan paling sampai nggak- salah satu ya. Iya, kenalin dulu bahwa rumah subsidi itu seperti ini, rumah komersil seperti ini. Kalau rumah subsidi ya memang dari segi harga ya berarti dengan bangunan ya paling nggak layak lah sebenarnya. Cuma kalau rumah komersil kebanyakan kan kita pengen yang bagus, yang wah, tapi angsurannya kan besar juga kan gitu. Jadi itulah. Jadi bedanya. Nah, satu lagi tadi gue lupa, komersil tuh rumahnya seperti apa. Kalau rumah komersil itu yang tidak ada sangkutannya dengan pemerintah nih. Jadi antara developer dengan bank terkait. Jadi boleh tuh bikin tipenya, mau tipe 50, mau tipe 100, mau tipe 200, mau tipe 300 juga nggak masalah. Jadi developer itu membangun rumah dengan harga berapa nih, misalkan 500 juta. Nah, teman-teman mau ambil rumah yang harga 500 juta, berarti nanti sesuai dengan persyaratannya. Sesuai dengan persyaratannya, dari gaji teman-teman, kira-kira pasnya nih, itu bisa punya rumah kayak gitu. Jadi nggak ada sangkut paut dengan pemerintah. Makanya mau punya 5 rumah, 10 rumah juga nggak masalah. Tapi kalau rumah subsidi, cuma satu kali seumur hidup. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan gua adalah ini ya. Tadi kan perbedaan subsidi dan komersil dari harga, terus sama dari lokasinya dan spek bangunan mungkin ya. Betul. Perbedaan dalam legalitas antara subsidi dan komersil itu apakah sama atau berbeda juga tuh? Sama sih, kalau legalitas sih kebanyakan umumnya legalitas itu tentang surat-surat. Iya. Ya, tentang surat-surat umumnya, tapi kan surat-surat untuk dari segi developer dan dari segi untuk pegangan konsumen kan pasti berbeda nih. Nah, developer itu karena dia sudah berbentuk PT dan dia bangun juga bukan cuma 1-2, jadi memang legalitasnya itu memang harus kita apa ya, ada keterkaitan Pemda setempat. Ibaratnya dari izin lingkungan, dari nanti setplannnya seperti apa, nanti harus penataan seperti apa, nih sesuai nggak, nih banjir nggak, nanti itu kan ada tim-tim survei dari Pemda terkait untuk melihat
lokasi itu yang memang cocok nggak buat perumahan. Nah, sebelum ke situ biasanya developer itu mencari lahan yang memang peruntukannya memang buat perumahan. Jadi memang kalau peruntukannya buat lahan basah, buat pertanian itu nggak bisa. Oh, jadi ada peruntukannya juga ya? Peruntukan di Ah, ada peruntukannya. Jadi rumah nih, peruntukannya apa lahan nih, lahan kosong misalkan ada 10 hektar ataupun 100 hektar. Tapi peruntukannya memang bukan buat perumahan, itu nggak bisa dibangun rumah. oh, Gitu makanya nih, ada teman-teman aturannya ya? ada aturannya. Makanya di saat memang pengembang ingin membangun rumah, yang pertama yaitu peruntukannya. Dari peruntukan itu akan timbul izin lokasi. Nah, di saat sudah timbul izin lokasi, berarti dari developer itu boleh membangun di situ. Karena dari legalitas, pokoknya sertifikat apapun yang bersangkutan dengan surat-surat, itu pasti yang pertama dasarnya itu izin lokasi. Nah, di saat memang izin lokasinya ada, berarti teman-teman beli rumah itu pasti punya surat. Tapi kalau teman-teman beli rumah yang izin lokasinya memang peruntukannya buat yang lain, bukan buat perumahan, sampai kapanpun nggak dapat surat. Rumah dapat tapi surat nggak dapat, susah gitu loh. Itu dan nggak bisa akad kredit juga nih. Nggak bakal bisa tuh. Enggak, karena bank Akad lebih kredit itu acuannya apa sih? eh, akad kredit itu kan pencairan. Ibaratnya bisa menyerahkan, pihak developer itu menyerahkan, misalkan lu ngambil rumah nih Iya. dengan berkas yang semuanya sudah matang, semuanya dengan nggak ada kendala, di ACC sama bank, angsuran berapa, nah kita menyerahkan nih akad kredit, tanda tangan tuh semuanya. Nah, udah tanda tangan semua, berarti kan tugas kita selesai nih, tinggal urusan antara pihak bank dengan konsumen, gitu. Dengan pihak konsumen itu namanya akad kredit. Nah, di saat akad kredit itu biasanya bank terkait itu lebih teliti. Nah, mungkin teman-teman kurang paham nih tentang seperti apa sih nanti legalitasnya seperti apa. Padahal pihak bank itu lebih teliti. Karena di saat akad kredit itu pasti bank malah sebelum akad kredit itu pasti bank BTN akan Menanyakan. menanyakan mana legalitasnya, mana surat-suratnya, mana sertifikatnya, mana IMB-nya, mana ininya. Pokoknya semuanya di situ. Di saat memang dari developer itu bisa memenuhi persyaratan ke bank, misal bank terkait, di saat memang situ tidak ada kendala, nah bank juga akan ibaratnya bisa mengalirkan dananya. Nah, mengalirkan dananya yang dipinjamkan ke teman-teman nih yang sudah akad kredit itu bisa. Nah, itu pasti tidak akan ada masalah ke depannya. Yang biasanya bank lebih teliti lah gitu. Kalau Pesona Kahuripan sendiri nih ya, untuk banknya itu mau pakai bank apa, Pak? Kita sih biasanya pakai bank BTN. Ya, Bank bank BTN. BTN kita pakai karena kita sudah lama lah pakai bank BTN dan kita sudah apa ya terjalin trust juga kepercayaan antara pihak BTN dengan Pesona Kahuripan selama perjalanan selama berapa tahun? 8 tahun, 9 tahun nih. Alhamdulillah nggak ada kendala. 9 tahun tuh. Iya, nggak ada Nah, kendala. ketika 9 tahun, berarti track recordnya itu cukup lama dong ya? Iya, lumayan. Nah, Itu dari track recordnya. Pesona berapa aja tuh? Pesona Kahuripan 1 aja sudah 11 tahap. Ya, itu udah hampir 4.500 unit. Terus ya Pesona Kahuripan 2 itu hampir 1.000 unit. Pesona Kahuripan 3 yang sekarang lagi kita pasarkan nih itu bisa sampai 2.000 lebih unit nih, 2.400 atau 2.300 unitan. Belum PK4 kemarin kita di 1.000 unit lebih. Jadi ya udah hampir 6.000 unit lebih lah nih kalau dihitung-hitung, 6.000 unit lebih. Gitu. Jadi Bank BTN di saat dari awal melihat track recordnya Pesona, ibaratnya dari legalitasnya juga bagus, nggak ada masalah. Jadi di saat memang bank percaya sama kita, kita nggak ada masalah juga pasti enak nih ke depannya gitu untuk jalinan hubungan baiknya lah karena kepercayaan itu. Dan teman-teman juga banyak yang sudah ngambil di Pesona Kahuripan ya itu karena kepercayaan juga kan sama Pesona Kahuripan gitu. Nah, ini sekarang bisa kita tes nih ya kan, 4 tahun terjun di dunia properti. Tadi baca-baca tentang legalitas, ada GIRIK, ada AJB, terus ada SHM, SHGB. Itu tuh apa tuh, Surat. surat-suratnya. Nah, kalau dari SHGB
ke SHM. Kayaknya SHM tuh kalau nggak paling tinggi ya. Heeh. Sertifikat Hak milik, Nah, ya, hak nah milik. kalau ada HGB itu apa? HGB kan SHGB, Nah, sertifikat hak guna bangun, SHM sertifikat hak milik. Nah biasanya perumahan itu dia sertifikatnya kalau nggak SHGB, kalau nggak SHM. Nah biasanya rumah-rumah komersil itu dia SHM dan rumah-rumah subsidi biasanya SHGB. Tapi sertifikat hak guna bangun. Nah banyak nih salah persepsi juga dari teman-teman sertifikat hak guna bangun, nanti misalkan nanti sudah selesai masanya nanti dibongkar rumahnya, berarti ini nanti gimana, gue mau tinggal seperti apa, bisa dijual lagi apa enggak. Jadi SHGB ya sama-sama sertifikat nih, sama-sama sertifikat. Perbedaannya apa tuh SHGB sama SHM? Kalau SHGB kebetulan kalau rumah subsidi di kita ini SHGB tapak nih, tapak. Jadi di saat memang sudah melunasi, misalkan lo ngambil rumah nih, udah lunas, itu bisa langsung peningkatan SHM. Karena Gitu. dengan tanah-tanahnya. Iya. Mungkin beda dengan ini ya, apartemen ataupun. Nah, kalau apartemen Iya. biasanya SHGB. Jadi kalau SHGB itu setiap kalau nggak salah sih 20 tahun atau 25 tahun gitu ya. Itu harus diperpanjang. Itu biasanya rumah-rumah yang bertingkat, bersusun. Oh iya. Lo beli apartemen, itu sampai kapanpun nggak bisa SHM. Pasti SHGB. Iya. Gitu, tapi nggak bisa SHM lah, tapi kalau rumah subsidi itu SHGB tapak itu bisa SHM. Karena sama tanah-tanahnya. Iya, sama tanah-tanahnya. Jadi nggak masalah mau SHGB mau SHM, nggak masalah. Cuma kalau emang teman-teman pengen ditingkatin ke SHM, ya kalau untuk saat ini sih biayanya nggak besar karena dari sertifikat ke sertifikat. Udah jadi sertifikat Iya, ke sertifikat. Iya, jadi nggak apa ya, nggak mahal lah biayanya. Kalau sekarang sih paling sekitar 600.000 700.000 gitu kalau sekarang ya, tapi nggak tahu kan kalau teman-teman di ACC 15 tahun ya 15 tahun ke depan nggak tahu berapa tuh. Iya sih, Tapi paling nggak jangan lama-lama, misalkan di ACC 15 tahun ya 7 tahun lunasin bisa tuh. bisa ya, jangan lama-lama lah. Di ACC 20 tahun terus lama banget 20 tahun gitu kan ya, jangan lama-lama. Kalau 20 tahun paling nggak 10 tahun lunas ataupun 5 tahun lunasin juga nggak masalah. Iya. Iya kan, ya kita kan nggak tahu gitu. Mudah-mudahan dapat rezeki nih ya. Ya kenapa nggak dilunasin aja gitu. Iya, lunasin aja. Nah di saat udah lunas bisa langsung tingkatin SHM bisa. Tapi ya untuk persyaratan pengajuan KPR di Pesona Kahuripan gimana? Nah kalau untuk persyaratan kan lumayan panjang nih, ya kan, untuk persyaratan. Untuk teman-teman yang ingin lebih paham nih tentang persyaratan, tentang biayanya berapa, tentang spek bangunannya seperti apa, tentang legalitas mungkin seperti apa, tentang progres pembangunan seperti apa, itu ada di channel gue sebelumnya nih. Ya jadi teman-teman yang baru tonton channel gue ya tinggal diklik aja di video gue. Misalkan ada tuh tentang persyaratan, di situ lengkap. Jadi teman-teman tonton aja tuh persyaratan seperti apa sih. Yang di situ paling nggak bisa memberikan manfaat nih buat teman-teman yang baru pengen pengajuan KPR seperti apa, spek bangunannya seperti apa, terus legalitasnya seperti apa, ya tinggal tonton channel gue aja. Karena nggak cuma Pesona Kahuripan doang perumahan subsidi, Ya, banyak juga yang banyak. Karena yang nonton ini kan bukan cuma yang mau ngambil di Pesona Kahuripan, pasti mau di tempat-tempat lain, tapi biasanya persyaratan itu rata-rata sama. Ya paling nggak paham dulu lah tentang persyaratannya. Jadi jangan sampai teman-teman booking fee terus nggak di ACC. Nah itu kan sayang, lumayan angus booking fee-nya. Jadi jangan sampai setelah teman-teman booking fee nggak di ACC. Paling nggak di saat teman-teman paham tentang persyaratannya dan sudah mengerti tentang persyaratannya, ya mudah-mudahan impian teman-teman untuk punya rumah bisa terrealisasi nih, gitu. Paling nggak paham lah tentang persyaratannya, gitu bro. Berapa menit tadi? Banyak 5 jam. Ya pokoknya panteng terus lah channel gua, ya, jangan lupa juga di subscribe tuh, ya kan, ya Mia. Iya, subscribe ini juga. Itu berkondang ini susah atau banget ditemuinnya, sibuk teman-teman banget pengen konsultasi tentang mungkin dari karena ini waktunya nggak lama juga, mungkin juga
nggak terlalu detail juga gue menjelaskannya. Nah, teman-teman di saat pengen punya rumah boleh konsultasi aja ke nomor gue. Ada di bawah sini kok, nanti gue kasih nomornya. Telepon aja, WA aja. Kadang-kadang suka agak telat nih balesnya, ya mohon maaf aja, pasti nanti akan gue bales kok.